Itulah bangsa Indonesia, ingin jadi orang lain. Polisi pemerintahnya selalu mengacu kepada orang lain. I'm happy, I call you to invest in my country. Aduh. Iki ngimpi apa gitu ya. Masya Allah. Lu wong Jawa wong cilik ngerti diplomasi kok. Monggo mampir ten gubuk kula ngono to. Loh, kata rumah jadi gubuk itu kan satu penghalusan. Itu namanya uslub, diplomasi, susastra. Iki kok ora. Please invest in my country. Aduh mati. Aku coba. Giginya coba. Ampun. Nah, kita harus kembali belajar sejarah. Kita kayak contoh cilik wae. Biasanya nek masjid ana beduke iki NU apa Muhammadiyah? Ah, saiki wis sinau ya, Le. Kuwi biyen sing ora setuju beduk kuwi adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu ndak setuju beduk, ora setuju tahlilan. Sing setuju ki malah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sinau meneh. Saiki iki kuwalik-walik ora karu-karuan. Wes, dan itu faktanya banyak sekali. Sekarang tahu almarhum Nurcholish Madjid itu dia NU apa Muhammadiyah apa tidak kedua-duanya? Muhammadiyah itu tidak ada. Saya tanya Pak Cak Nur ini, Nurcholish Madjid ini NU apa Muhammadiyah kalau dilihat sejarahnya? Nurcholish Madjid jajal, dia kan yang bikin HMI siapa Pak Roy? Yang Lafran Pane di sini ya. Kemudian ketua pertama adalah Nurcholish Madjid. Jadi dia HMI, berarti dia jauh dari PMII. Jadi kira-kira Cak Nur NU atau Muhammadiyah? Nah, selama ini tidak ada orang yang tahu bahwa Cak Nurcholish Madjid adalah orang NU. Wes, sinau. Bapaknya Cak Nurcholish Madjid itu adalah Kiai Haji Abdullah Madjid, dia muridnya mbahnya Gus Dur. Jadi bapaknya Cak Nur itu seorang NU yang segaris sama pendiri NU yaitu Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang sampai akhir hayatnya tidak setuju NU keluar dari Masyumi. Yang keluar dari Masyumi adalah anaknya, yaitu bapaknya Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah orang yang memberi ide untuk kata halal bihalal setiap Idul Fitri. Itu dari Kiai Wahab Hasbullah. Gus Dur adalah orang yang tidak segaris sama pendiri NU dan mbahnya. Sinau wale, saiki iki walik-walik kabeh. Nek tak kandhani aku iki mesake. Soalnya wis kadung kualik uteke kabeh. Itu satu contoh kecil aja. Makanya nomor satu pesan dari beliau adalah yuk didandani meneh yuk didoleki meneh, yuk diwaca-waca meneh Ki Hajar Dewantara sampai ke belakang sampai Wali Songo dan seterusnya kita cari bersama-sama. Wah, asik banget kok jane. Asik banget. Jadi saya sampai mencari nih majelis luhur misalnya. Ini NU Muhammadiyah kan sebentar lagi besok muktamar. Kalau di NU ada Rois Am, itu berarti dia poros sesepuhnya. Rois Am ini pokoknya di atas, paling atas itu ada Ahlul Khol wal Akad, itu pokoknya pini sepuh songos. Engkau jadi formator milih Rois Am. Rois Am itu ibaratnya pemimpin umum, terus pimpinan hariannya namanya tanfidiyah ya. Nah, saya tanya majelis luhur itu yang mana? Yang Ahlul Akad ini apa yang pimpinan umum? Rois Am. Padahal di NU yang punya nilai keluhuran itu yang sesepuh.
Lah di taman sesuai bahkan sekedar ketua umum dia harus luhur. Coba piye kuwi? Ampuh ra kuwi? Kudu luhur. Saiki sapa sing luhur iso apa ning Indonesia iki? Lahar oke. Sudah tidak mengerti what is luhur. Kuwi kewan apa luhur kuwi? Mohon majelis luhur ini diungkap kembali. Tidak main-main Ki Hajar Dewantara membuat majelis luhur. Itu gabungan dari kata Arab. Majelis itu artinya tempat duduk bareng-bareng. Jalasa yajlisu julusan, wong sing lungguh. Nek lungguh bareng-bareng jenenge majelis. Majelis ini adalah lingkaran yang syaratnya wonge kudu luhur, fikirane kudu luhur, orang yang bener, orang yang apik, orang yang bermartabat neng kudu luhur, dhuwure apik, dhuwure bener. Itu majelis luhur. Dan Taman Siswa meletakkan keluhuran tidak pada rois am, bahkan tanfidiyah pun harus luhur. Saiki aku takon, nek NU duwe tanfidiyah terus duwe rois am, ya. Nek negara Indonesia iki sing luhur sing sendi? Sing level ndi sing luhur? Luhur Panjaitan. Nah, Indonesia ini hancur lebur kalau tidak segera kembali kepada keluhuran, kembali mengacu kepada orang-orang tua. Kowe kudu goleki kerismu meneh, aja main pedang karo pisau terus, nggo golek pangan karo pidange nggo mateni kelompok-kelompok lain. Paten-patenan antara antara kelompok ini lawan kelompok itu, paten-patenan antara. Lebih iki main pedang. Yang dibutuhkan rakyat adalah ana sing jenenge kerise negara iki, kasepuane negara. Nggih, kasepuane iki napa jelas luhur ini jelas. Rasa sepuh wae kudu luhur. Ini luar biasa. Ini harus aku gelem lah, tidak rapat lah aku ning kene. Gelem aku, wis engko tak urun-urun sithik-sithik. Kaya zaman biyen aku biyen ning kene kok turu-turu ning jero-jero kono kuwi kok. Saiki nyewa ya nek rene wah. Ora mboten. Itu Bapak sekalian ya, oke ya. Jelas ya, satu belajar sejarah kembali, saya sekedar kasih contoh beberapa hal. Terus yuk, kan saya sudah jelasin di beberapa tempat ya. Orang hidup itu satu butuh cangkul. Tapi orang hidup kan bukan hanya seperti binatang yang butuh makan dan pakaian. Dia juga butuh pedang. Dia butuh kekesatriaan. Ning ya ora mencukup ning kowe kudu duwe keris, yaitu harga dirimu, ya toh? Muruahmu. Muruah itu nek cara wong pinter saiki marwah. Asline muruah, ya. Orang yang jati diri. Nek jati diri itu nafs. Kuwi ajining diri. Orang yang jati diri. Nek jati kan, nek kayu jati itu kan cuman pertemuan antara akalmu dengan hatimu, di manage supaya tidak bertentangan satu sama lain. Hatinya penuh gairah maju ke depan, pikirannya yang ngukur sik sak kilometer sik, ojo ado-ado. Kan gitu. Atine pengen ngerabi 10, pikirannya ngomong sik siji sik. Jadi regulatornya di sini, irodatnya di sini, political will-nya di sini regulatornya. Itu namanya jati ning urip. Itu kalau ada persambungan. Mulane Sunan Kalijaga ketika dia orang-orang itu kena bendone njur terpisah kepala dengan badannya, disambung pakai serpian kayu jati. Supaya kue ketemu jati ning urip. Nek pikiranmu karo atimu petal, kue ora entuk jati ning urip, kue mung dadi game. Di remote karo wong liya kue. Ya ora? Nggih mboten? Oke. Wis aja dawa-dawa aku ndak dadi makalah susu nek ngene carane. Oke, saya mohon dengan sangat semua yang berkaitan, yang pernah punya sejarah, apakah
seberapapun sejarahnya dengan Taman Siswa, saya mohon semuanya berpartisipasi. Setelah beliau nanti saya buka siapa saja monggo, termasuk Mas Roy, semua saya monggo. Saya persilakan Taman Siswa ki ayo yuk wis diresiki meneh, di tukokke bensin meneh ya toh. Wis pokoknya dicelingke meneh gitu ya. Dan saya dengan senang hati, Pak. Dengan senang hati saya aku ya cedak kene kok. Gitu loh. Jadi saya dengan senang hati, aku krungu Taman Siswa wis seneng kok. Krungu tok lho Taman Siswa wis seneng. Gitu loh. Liwat jalan Taman Siswa wis seneng aku. Gitu loh. Liwat tok lho. Iya. Kapan-kapan aku tak ngadeg ning kono terus nyawang-nyawang. Oke, jadi satu nomor dulu, setelah itu panjenengan, setelah itu kita buka forum bersama-sama. Sekarang sudah jam 10 kurang, masih kuat sampai jam 11? Oke, aku ora masalah, aku nganti jam 3 awan ora masalah. Cuman Anda harus punya manajemen psikologis. Kudu disetel atine, gitu kan? Kudu disetel hatimu. Nah, kue nyetel hatimu, pikiranmu merumuskan, terus pikiran memerintah seluruh unsur-unsur tubuh untuk siap nganti jam 11. Terus unsur-unsur tubuh dikandani pikiran, jane siapmu ya nek iso ya jam 11:30 ya ora apa-apa, jam 12 ya apa, jam 3 ya apa, wong kowe ya sesuk ora duwe penggawean. Arep ngape kowe sesuk kan ya ming turu kan gitu kan. Oke, saya minta gundul pacul bareng-bareng ya. Tapi tak jaluk bareng-bareng selendro sek njur pelok sing banter. Mbak, siapa yang berpartisipasi ke sini saya dengan senang hati. Bu sampean mriki Bu. Ayo Bu mriki Bu, sampean melok Bu. Deng sebel. Deng. Gundul pacul pacul gembalanya iki Islam Nusantara. Opo wae arek iku sembarang dikelambeni, sembarang dirayakan. berbuat baik ndak usah dikelambeni wis nek kluruk wae jenenge apa wae terserah, sing penting kluruk ngono lho ya. Ora kok selalu berdebat tentang namanya itu lho. Wis jan ku ya ngopo lho kanca-kanca sing ora-ora wae gitu. Nyunggi wakil. Oke. Kita akan memberi waktu kepada beberapa teman. Saya mohon kita terus nyambung pikirannya. Jadi ini Kiai Kanjeng ini kan gini, orang Jawa itu ora masalah, Barat ya ora masalah, Arab ya ora masalah apa-apa, tapi dilenggahke ya, kita lenggahke, kita sengkuyung. Neng orang Jurawake dia dadi wong Barat ngono lho, ngerti ya? Barat tuh kita lenggahke. Ini tadi gundul pacul ini kan Barat banget, kira do ngejas sithik. Neng tetep Jawa kan gitu kan, ngerti ya? Jadi kita ndak usah jadi orang Arab, ndak usah jadi gini. Nek kowe pengen payu sebagai Lombok, ya kowe itu tetep kudu Lombok. Nek kowe wis ora dudu Lombok wis ora dituku uang sesuai. Nek Lomboke berubah dudu Lombok, ming plastik kaya Lombok kan. Gitu ya. Taman Siswa kalau ingin abadi ya harus tetap seperti Taman Siswa yang dulu di set up oleh Ki Hajar Dewantara, jangan berubah. Wis to, percaya, nek kowe yakin kalau awakmu kowe awet. Iki aku ora umuk piye ya. Kiai Kanjeng ini satu-satunya kelompok yang tidak pernah selesai. Ki wis meh 22 tahun iki. Terus bocah ya ming kuakui. Iki aku nganti wedi dhewe iki nek ketoke kok pentas terus ya iki ya, ora leren-leren iki. Iki gek seletno iki yang meninggal sudah berapa? Vokalisnya 2 bulannya lalu meninggal, vokalis utama Kiai Kanjeng di Mojokerto, umurnya baru 39. Salah satu krunya Pak Rahmat meninggal beberapa tahun yang lalu. Siapa meneh sing ora ono? Pak Denuri meninggal. Iki nek ndelok ngelirik sithik enak iki kira-kira giliran sapa ya siletne iki ya.
Iki nek dikon pentas terus karo Gusti Allah iki ya dikon rono rene iki lusa kita ke Pati terus ke Kudus, saya harus ke Banten setelah itu dan seterusnya lah. Terus ora leren-leren orang nggon piye. Ning kowe dadi awakmu dhewe, bertahan terus. Mati ya ben. Tenan kuwi. Ternyata orang mati. Nek kowe dadi lombok tenan, mbok nganti aku tetep lombok. Kowe dituku uang akhirnya. Meskipun Kiai Kanjeng orang nggon dituku. Jangan lupa ya kalau ada tayangan Kiai Kanjeng di ADTV TV 9 itu tidak transaksi. Mohon tahu ya. Ini nanti keluar di ADTV TV 9, mungkin juga di Malang TV dan lain-lain. Tolong ketahui bahwa itu tidak transaksi. Itu infak Kiai Kanjeng kepada masyarakat. Ya. Jadi tidak boleh dibayar. Arep ngopo kowe? Orang tuh haram hukumnya. Ngono wae ben arep ngopo? Wong sing tak haramke awakku dhewe kok. Gitu loh teman sekalian. Wis to engko ora penak. Kowe nek tresno tenan rasa ngenyang. Rasa njaluk bonus nek tresno tenan. Kowe engko berkah gede dan itu dialami oleh Kiai Kanjeng. Nggak pernah berhenti mas. Semua grup-grup yang lain pentas di mana sekarang? Mereka pentas karena pabrik rokok, mereka pentas karena sponsor. Ini ora ono sponsore. Nganti bingung dhewe aku nek ndelok Pak Is iki, Pak Is kira-kira 3 tahun meneh iso nyuling ora? Aku ndak. Ndi Pak Is? Aku kuwatir engko Pak Is engko nyulinge nganggo apa? Ya kompresor ya. Engko ana sing gula ya to, ana sing kolesterol tinggi, tapi itu jenenge wong tua kok. Ya. Jadi mohon doa juga dan ini bukan karena istiqomah nek ajek madep mantep nek kue lombok nek kue pitik nek kue bebek ki apik pitik ya apik ning aja pitik kepingin dadi manuk kelangan pitikmu mabur ora iso kan begitu. Itulah bangsa Indonesia ingin jadi orang lain, polisi pemerintahnya selalu mengacu kepada orang lain. I'm happy I call you to invest in my country. Aduh. Iki ngimpi apa gitu ya. Masya Allah. Lu wong Jawa wong cilik ngerti diplomasi kok. Monggo mampir ten gubuk kula ngono to. Loh, kata rumah jadi gubuk itu kan satu penghalusan. Itu namanya uslub, diplomasi, susastra. Iki kok ora. Please invest in my country. Aduh mati. Apa coba. Giginya coba. Ampun. Aduh ampun ya Allah. Terus aku iki sambat nang malaikat disebut malaikat yang guyu kemekelen ya. Ngono kae. Dadi mulane ra diurus si bangsa Indonesia kaya guyu kemekelen kae ya. Oh lah, jadi Bapak sekalian gitu ya. Jadi dirimu pribadi, keluargamu, sekolahmu, lembagamu, pokoknya karaktermu itu kamu yakini. Ojo sing penting legi meskipun bukan gula, ojo nek kowe gula ya gula. Nek sing penting legi nek ngono. Legine. Jadi aja sing penting legi. Ya, ojo rasa ayam ya ayam ngono lho. Kowe iki Jawa ya Jawa. Itu takdir Allah kamu dijadikan orang Jawa. Kowe ora didadekke anake Bill Clinton, kowe didadekke anake Karjo. Dan siapa bilang Karjo lebih rendah dari Bill Clinton kan begitu. Orang ana sing luwih dhuwur, ana sing luwih rendah ning dunia iki. Mari kita yakin, taman siswa jadilah dirimu kembali. Taman siswa dan kamu akan memimpin Indonesia karena kamulah garda depan.
dan sudah disiapkan sejak dulu oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau seorang wali, tidak hanya seorang ahli pendidikan. Kalau dia bukan wali dengan karomah, dia tidak mampu mewariskan begitu banyak hal. Itu ya Bapak sekalian. Iki tenana ayo dan kita dengan senang hati Mas Priyo. Alhamdulillah. Sekali lagi ya Allah kabulkanlah hajatnya Taman Siswa untuk bangun kembali, bangkit kembali. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, nanti untuk memberi contoh dari Kiai Kanjeng sebelum dialog, nanti saya minta teman-teman nyiapin. Iki apa nek wong Jawa kudu nganggo lagu Jawa terus ya ora, ngaji ya entuk. Jazz ya entuk ngopo to? Ora masalah nek kue pitik pancen batese ya mung kloro. Apa pitik njur ajar njegok lah ya ora. Nek menungso kan dia dinamis, kalau binatang statis, tanaman statis, kalau manusia itu khalifah, maka dia cirinya adalah memuai pemikirannya, kreativitasnya. Jadi manusia boleh eksplorasi, tapi tetap jangan kehilangan dirimu. Terbanglah ke langit, tapi kakimu tetap dipijak di bumi. Gitu loh. Jadi nanti tolong dipersiapkan. Habis ini lagunya aja Jawa meneh ya. Ya, band kue iki diarani grup qasidah. Lumayan iki. Band iki Nasidaria Lanang, ya toh. Karena malam hari ini vokalis kita pamit, Mas Islamianto agak sakit, Mas Zainul sudah dipanggil oleh Allah, itu vokalis terbaik. Terus yang datang Mbak Yuli sama Mbak Nia. Ini dari Gontor, dari Ponorogo langsung ini ya Nduk ya. Anakmu wis gede berarti, wis sekolah. Oh, hati-hati arek-arek iki kadang rumah sana kon jek perawan jek dilirik-lirik. Mbak Nia ini putranya udah masuk Gontor ya. Kelas 1 kelas 3 sama kelas 1 ya Allah wis gede anakmu. Aduh neng mburi ana sing gelo lho Nduk. Biasa to nek Kiai Kanjeng niku kan isine menyek-nyekan kali hina menghina. Nah juru hina nomor 1 pas mburi kula niki juru hina jenenge, juru hina bagian ngenyek pokoke. Oke, nek Mbak Yuli niki Bu Kasun. Suami beliau adalah kepala dusun Menturo, Kecamatan Semombito, Kabupaten di Jombang. Anaknya juga 2 gitu ya. Tapi lebih junior dari Mbak Nia. Mbak Nia di Kiai Kanjeng wis 17 tahun ya Nia ya. Udah 17 tahun. Aku takon endi ana grup ning ndi wae sing vokalis sing nganti 17 tahun. Padahal dia berdiri, dia ikut Kiai Kanjeng setelah Kiai Kanjeng wis 10 tahun loh. Gitu. Nek Don ini lagi pirang tahun Don? 5 tahun gue. Jadi Don ini Mas Roy ya, tak kasih Don ini dulu bapak ibunya penggemar Kiai Kanjeng. Terus meteng nonton Kiai Kanjeng, terus dilus-lus ngene itu, meteng itu terus ngopo kok dilus-lus Bu jare bapak iki. Muga-muga sok iso melu Kiai Kanjeng anakku iki ngono kuwi. Tuh dadi waktu hamil Mas Doni di dalam perut itu didoain ibunya mudah-mudahan bisa masuk Kiai Kanjeng dan dikabulkan oleh Allah. Mas Doni sekarang anggota termuda Kiai Kanjeng. Kuwi zaman dhek urung ana, kuwi Kiai Kanjeng wis suwe uripe. Coba piye? Saiki bayangke tuwane sing mburi-mburi kuwi. Gitu ya. Oke, kita mendoakan dan kita tidak putus asa. Kita adalah jagoan di dunia ini. Kita adalah master of life. Kita adalah pendekar kehidupan dan tidak tedas kelaparan, tidak tedas penderitaan. Penderitaan nolu dewe musawai dewe. Ini ada request dari beliaunya, dari Pak Priyo Dwiarso, sebuah lagu keroncong yang memang Kiai Kanjeng jarang bawakan keroncong. Spontan iso to. Ini wis kudu iso nek ra iso. Iso kok. Langkah. Ini oke, alhamdulillah. Jadi semua kita lenggahke, tidak ada masalah. Orang no masalah. Dosa ora dosa, haram ra haram tergantung niatmu piye, panggonane pas apa ora.
Ya, lagu keroncong ini pas jemuan kayak kok nyanyekke ya kuwi salah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi terus ana apa nek keroncongnya piye? Contohnya yen ing tawang ana lintang cahayu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku salah jadi angger empan papan ra masalah gitu loh ya, ada tempatnya masing-masing, haram tidak tergantung tempatnya gitu loh. Sholat ki apik nek nang WC ya salah gimana? Lanang wedok bermesraan bagus nek salah posisine, maksudnya salah wonge gitu loh. Wah kok nganti ngene-ngene itu ya. Oke ya, mari kita tetap pakai akal sehat. Nyun sewu ini saya sebelum keroncong nggih Pak Priyo nggih. Kan ada prinsip ngerti, ngerasa, ngelakoni, itu dari Ki Hajar Dewantara. Saya ingin mengatakan ya, sebenarnya bangsa kita itu rasa ngeliwat ngerti ki wis iso nglakoni, cukup ngerasake aslinya. Cuman ini dipakai ngerti ini karena untuk sekolahan. Kan sekolahan kan dinggo murui ngerti. Nek asline wong Jawa kuwi ngerasa tok wis iso nglakoni. Secara antropologis. Jadi contohnya gini ya Bapak sekalian ya. Saya diceritain Mbak Novia. Jadi kalau ada festival internasional, penyanyi-penyanyi kita itu entah ke Bangkok, entah ke Amerika, entah kemana, ke Jepang gitu ya, itu kan penyanyi dari seluruh dunia itu kan dikasih partitur apa jenenge teks note ngono kae lho. Nah rata-rata penyanyi Indonesia ndak ada yang bisa baca, buta huruf, tapi mereka lebih cepat bisanya. Cuman bilang gini, gimana sih oh gitu, oke, terus oke. Oh ya oke ya terus oke teksnya mana? Oh ya oke wes latihan pindo di balan-balannya iso dhewe tuang Indonesia, tidak perlu pengertian. Mulane rasa dhuwur-dhuwur sekolah ya iso. Iso Suloyo ya. Oh ala rono meneh lagi saking kesele ya Mas ya. Saking kesele dadi bangsa Indonesia iki kok ora dadi iki piye ngoten nggih. Muga-muga Allah menolong kita semuanya. Mesake karo rakyat Indonesia. Oh alah kae bocah-bocah kok le ora entek-entek le sengsara, tak tulunge tak tangekke, sesuk tak kekane hidayah, tak kei pemimpin sing sejati. Amin ya rabbal alamin. Ngoten nggih. Inilah keroncong Serayu. Ya betul. Oh, keroncong Sungai Serayu oleh Bapak Priyo Dwiarso. Pak nyatek Pak. Jumeneng Pak. Atur nuwun. Jadi sekolah di Jepang itu memang dulu Ki Hajar itu kan ada 4 serangkai, Bung Karno, Bung Hatta, kayak Wahid Hasim. Tapi kemudian keburu ada bom atom di Jepang. Itu memang ada rencana ke sana. Jadi 4 serangkai itu kan melindungi pribumi, dalam hal ini rakyat Indonesia, agar supaya tidak dijadikan pekerja paksa. Seperti Sri Sultan itu kan membangun selokan Mataram yang dulunya bendungan Van der Wijk di Kulon Progo. Itu usul kepada Jepang supaya wong-wong kuwi kerja di sini, jangan keluar Jawa. Jadi nek mati ya ning Jawa. Akhirnya jadilah sekarang selokan Mataram. Itu dari Van der Wijk, ya. Itu di teknik gitu. 4 serangkai tugasnya juga gitu, tapi keburu ada bom atom Hiroshima Nagasaki, ya. Kemudian untuk yang SBI ini dua pertanyaan saya jawab jadi satu. Cabang-cabang lain taman siswa yang bisa survival, yang bisa bersaing itu karena dia melaksanakan betul-betul SBII. SBI itu sifat, bentuk, isi, irama. Sifat tidak boleh berubah karena taman siswa adalah badan perjuangan seperti dikatakan Pak Mustadi. Sekolah isi, irama, tempat tidak boleh sekolah umum, sekolah kejuruan. Oleh karena itu diganti nama Dr. Yono, bapaknya Mas Soroy
taman desa, taman tani, ya muridnya bapak saya, ya. Jadi bentuknya bisa diganti sekolah kejuruan, bisa isinya misalnya isinya itu nanti bukan pelajaran itu tapi seperti diklat, boleh. Iramanya bukan anti penjajah tapi konsultatif, itu juga bisa. Jadi sekarang pun juga bentuk isi irama itu sesuai dengan, kalau Ki Hajar bilang, sesuai dengan alam dan zaman yang mengikuti kudrat Tuhan, kudrat alam. Itu kalau kudrat alam itu tidak ada yang mundur, pasti maju. Dari pagi ke siang, tidak ada yang siang dari ke pagi, tidak ada, pasti maju, ya. Nah itu kodrat alam itu selalu maju, dan itu oleh Ki Hajar kita akan bahagia kalau kita mengikuti kodrat alam, kodratullah. Jadi itu sifat bentuk isi irama. Itu aja, mungkin sudah terjawab, ya. Makasih, monggo Cak Nun. Kalau dari Ibu tadi ada pertanyaan, kita hanya teori terus, konsep terus, lalu prakteknya seperti apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, apalagi ini Taman Siswa menjelang 100 tahun ini, kurang 7 tahun lagi sudah umurnya 100 tahun. Nah, kita seperti saran Cak Nun tadi harus tampil di depan lagi. Ini bukan hanya perlu, tapi Taman Siswa semakin dibutuhkan. Saya kira tidak hanya untuk Taman Siswa sendiri, tapi untuk bangsa ini. Nah, untuk itulah kami hanya mengingatkan saja bahwa kita ini sebagai anggota dari Badan Perjuangan Taman Siswa tadi, masing-masing itu kita punya tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab untuk mempraktekkan dari lingkungan yang kecil, kalau lebih besar lagi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Saya kira kalau kita mempunyai, tidak harus menunggu instruksi majelis luhur, saya kira kita sebagai pejuang kebudayaan Taman Siswa harus mempraktekkan mulai dari kecil, dan itu saya kira harus dimulai, harus dari majelis luhur, tapi ibu yang di lapangan, di depan murid, di depan siswa, saya kira harus dimulai untuk Taman Siswa ini bangkit kembali. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, sebelum saya merespon yang anak saya yang mau ke Jepang, ya, saya ke Ibu urun saja, bukan jawab. Jadi ada perubahan-perubahan tuntutan dari orang tua murid, ya, kepada sekolah. Jadi ada era di mana anak-anak itu dicita-citakan oleh orang tuanya untuk jadi pinter, maka doktor S2, S3 saembrek sampai wong luar negeri gumun, gitu ya, karena pinter itu yang hebat gitu. Tapi lama-lama pinter ini mulai tidak primer lagi, dia harus hebat. Rasa pinter apa-apa, ya. Nah, sing pinter malah rada diberikan, akhirnya ngelamar jadi staf ahli, kan gitu kan? Karena pinter ini sudah kalah supremasinya dibanding hebat. Sekarang ingin saya kasih tahu kepada Taman Siswa dan anda semua, ini nanti ke depan mereka tidak dituntut untuk pinter oleh orang tuanya, tidak dituntut untuk hebat. Mereka cuma diminta kepastian kepada sekolah, anakku aman mengundur, aman iso mikir, ora diculik wong, ora narkoba, gitu loh. Asal Taman Siswa menciptakan keamanan dasar bagi anak-anak, itu orang tua akan cenderung. Baru nanti pintere hebate. Saiki arep hebat iki wis lha piye hebate sing kono, kan gitu kan. Jadi ini sudah relatif, kehebatan, kepintaran sudah tidak menentu. Yang pasti dibutuhkan oleh orang tua bagi anaknya adalah rasa aman. Wis beres ki anakku lumayan lah bahasa Indonesiane, mate pengen sidik. Sing penting pokoknya anakku wis lah ora. Makanya kalau pesantren, ya, Mbak Nia ini orang NU, tapi anaknya dimasukin gontor. Kenapa? Karena kalau cari ke pesantren, aku iki santrine 5.000, sing meratekke piro, gurune piro, dia tidak terperhatikan secara simultan. Kalau di gontor itu
siswanya, santrinya boleh 5.000 tapi jelas complongannya, hidupnya 24 jam itu jelas jadwalnya terjaga, maka anaknya aman. Minimum harus jelas bahasa Inggrisnya oke, bahasa Arabnya oke, disiplinnya oke. Sudah cukup anakku disiplin wis gelem wong tuane. Siswa jangan tidak punya andalan. Jadi menurut saya andalan pertama adalah orang tua merasa aman menyekolahkan anak di sini. Aman ini bisa luas. Nomor 2 baru soal keunggulan, kepintaran, syukur nanti ada akses untuk kehebatan. Gitu. Nah saiki hebat ki wis relatif. Wis relatif saiki. Wong tukang batu iso dadi menteri, tukang kayu iso dadi wis ora cetha, hebat ora cetha. Sing guyu banter dhewe iki emang mantan menteri kuwi. Oke, jadi Bu ya. Terus saya nambah dikit yang dikatakan Pak Priyo tadi. Kenapa sih sering gini? Sering di shop buntuti di YouTube ya. Jadi saya ngomong dipotong sehingga orang salah paham sama saya. Saya bilang jangan menyuruh berbuat baik. Saya bilang gitu. Gue ana teruse anak kalimat. Ajaklah mereka untuk menikmati perbuatan baik. Jadi nomor 1 menikmatinya sih. Sapa gelem berbuat baik nek ora penak. Jadi setiap pelajaran, setiap cara mengajar, setiap situasi kelas dan situasi sekolah harus menomorsatukan anak-anak merasa nyaman, gembira. Kan gitu. Maka dia eman nek Bali, seneng nek teko. Kan gitu. Itu yang dikatakan sampean tadi. Harus menggembirakan, sholat menggembirakan. Karena Anda tahu ya, asal usul kenapa ada wajib, ada halal, ada haram, ada makruh, ada sunnah. Ukurannya sederhana. Pokoknya yang diwajibke iki mesti barang sing ora nyenengke. Wis kuwi delon. Mulane ana lagu apa, Mam? Kenapa kae? Yang enak-enak itu haram gitu, ngono ta? Ya ta? Itu ada benernya. Ngene lho, apa sebabnya kowe wajib sembahyang? Sebab nek ora diwajibke kowe mesti ora sembahyang. Ya ora? Apa sebabnya apa meneh? Saiki apa sebabnya kok buka itu wajib ana ora?